Pengelola pendapatan. Ini sana. Oke, tampilannya sudah ada. Sudah terlihat belum? Sudah ada, Pak. Oke, jadi sesi kedua, ini mata kuliah revenue management ya, mungkin istilahnya di industri. Cuman kalau di kampus mata kuliahnya jadi namanya pengelolaan pendapatan. Jadi revenue management ini banyak sekarang sudah digunakan ya di hotel-hotel, terutama brand-brand besar. Sebenarnya revenue management ini masuk ke Indonesia tahun 2000-an, tapi di Amerika sudah berjalan dari tahun 90-an. Revenue management itu mengambil filosofi dari bisnis airline ya. Kalau airline kan kita menggunakan diskriminasi harga pada seat ya. Kalau seat yang dekat emergency exit sama depan front seat pasti harganya jauh lebih mahal gitu ya. Nah, nanti menjelang terbang jauh lebih mahal lagi. Nah, dasar dari itu, budaya dari airline ini kita aplikasi ke hotel. Di mana di hotel itu kita juga melakukan diskriminasi harga dengan sama-sama kamar deluxe, tapi view-nya misalnya beda. Yang satu view-nya ocean, yang satu lagi view-nya city view. Kita diskriminasi harganya gitu, tapi secara expense kan sama aja. Setup-annya housekeeping, amenities-nya kan sama aja ya nggak? Tapi Betul, harganya Pak. Sama. kita, kenapa sorry? Iya, Pak. Sama, Pak. Kan setup-annya sama, cuman kita maksimalkan harganya dengan menggunakan istilahnya view gitu kan. Nah inilah konsep dari revenue management. Gimana caranya kita menjual lebih mahal kamar yang sama dengan berbagai atributnya. Bisa atributnya tadi view-nya atau mungkin tambahan minibar dan segala macam gitu ya. Kita lanjut nih. Next. Oh ya, ini mata kuliah saya semuanya ada di YouTube saya. Jadi kalau mau ini apa sih namanya bisa lihat di materi-materi selama saya ngajar ini ada sekitar sampai 3.000-an video lah, 300 video deh, sorry. Nah, Iya, baik, Pak. jadi revenue management itu gimana kita menjual produk kamar kita gitu ya pada waktu yang sama. Mungkin customer-nya berbeda-beda. Jadi waktu kita jual di okupansi 60 sama di okupansi 80% harganya beda. Karena kita gimana memaksimalkan revenue ya. Jadi kalau saya ngalamin dulu di Swiss Bell Pondok Indah, kita pagi hari mungkin okupansi masih 60, tapi menjelang nanti jam 4, jam 5, karena booking pace-nya rata-rata per hari -1, bentar ya ada lumpuh. Saya lagi ngajar, nggak apa-apa, silakan. Nah, jadi gimana kita jual supaya harganya jauh lebih tinggi, namanya kita diskriminasi harga ya, supaya mendapatkan apa sih namanya revenue setinggi mungkin, dan harganya akan berbeda ya dari pada tingkat okupansi 60, okupansi 80, makanya kita ada istilah BAR ya, Best Available Rate. BAR itu bagi yang belum tahu, nanti BAR itu akan macam-macam kan, ada BAR 1, BAR 2, BAR 3, tergantung dari hotel ya. Nanti kapan dijual BAR 1, di okupansi berapa dan sebagainya ya. Jadi revenue management itu kombinasi dari orang dan sistem. Nah, yang dibutuhkan adalah sekarang ini hotel-hotel memiliki big data yang membaca semacam tren, membaca data historis gitu ya. Selama setahun itu, tahun lalu gimana sih rata-rata okupansinya di bulan yang sama, hari yang sama tahun lalu dibanding tahun ini. Bisa jadi tahun lalu mungkin ada event besar, okupansinya rame. Nah, itu menjadi semacam mirroring atau semacam dasar kita untuk melakukan analisanya ya. Nah, di dalam revenue management ini dibutuhkan adalah yaitu kemampuan sistem yang membaca ya. Jadi kalau beberapa brand besar dia sudah menggunakan AI ya. Kalau di Marriott kita menggunakan namanya One Yield. Jadi One Yield itu akan kayak kita jadi pilot gitu. Dia akan ngasih tahu di depan itu ada turbulen, awannya berapa banyak, ketinggian berapa. Nah, sama sistemnya si AI ini akan membaca okupansi ini kemungkinan di closing di 80 ya, mengingat rata-rata kompetitor di sini
okupansinya di 80 juga, terus tahun lalu di hari yang sama okupansinya seperti itu. Nah, cuman yang namanya big data ini kan dia membaca data historis, terus membaca data kompetitor, kadang-kadang juga butuh sentuhan kita sebagai orang gitu. Karena bisa jadi AI itu membacanya salah gitu, karena membacanya dulu dengan kondisi trennya seperti itu, tapi mungkin jadi tren hari ini berbeda dengan tahun lalu. Nah, kita harus apa ya, ibaratnya menggiring kembali supaya AI kitanya benar gitu loh ya, supaya jangan salah membaca pola okupansinya sehingga kita jadi misleading menggunakan sistem itu gitu. Nah, itu juga pengaruh dari kalau kita sering melakukan yang namanya overwriting rate gitu ya. Misalnya banyak GM, banyak sales yang modelnya panic selling gitu. Jadi tetangga sebelah kompetitor rame, kita masih sepi, kita banting harga. Nah, waktu nurunin harga itu namanya override harga, itu yang akan dibaca oleh si big data kita itu seolah-olah ada penurunan harga secara simultan gitu loh. Nah, itu kejadian tahun lalu akan terbaca di tahun ini, dia menyarankan untuk melakukan itu. Nah, itu yang jadi misleading ya, makanya yang namanya big data juga harus kita maintain gitu ya, supaya nggak salah gitu. Jadi biasanya kita banyak triknya gitu untuk naikin harganya supaya nggak ngebaca data seolah dia menyimpulkan bahwa harga dijual harga segini yang murah gitu ya. Ternyata market kondisinya lagi bagus nih. Kenapa pakai jual harga yang murah gitu ya? Kalau memang kondisi market lagi trennya naik gitu. Nah, makanya banyak kejadian seperti itu. Jadi kalau karena ini kebiasaan karena kita juga yang salah melakukan override. Jadi harganya ditiban karena tahun lalu pengen ngejar volume. Nah, sehingga si sistem membaca tahun ini juga kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang jadi banyak misleading ya dalam sistem ya. Jadi revenue cycle itu di dalam revenue management, jadi kita disarankan membuat revenue meeting ya seminggu sekali. Kita bisa membaca demand-nya seperti apa, market saat ini kondisinya, terus gimana cara memaksimalkan revenue dengan bikin demand, membuat promotion. Makanya antara digital media sekarang dengan revenue management akan duduk bareng. Setiap program yang akan dijalankan oleh revenue management didukung oleh digital media menggunakan platform apa untuk jualannya ya. Misalnya kita mau bikin promo iftar gitu, hari ini bundling kamar, segmentasinya apa? Kita bisa cari dari Google Analytical. Misalnya RA Suite rata-rata segmentasi pasarnya corporate-nya kelasnya berapa, gendernya apa, itu bisa dilihat dari Google Analytical. Nah, disitulah kita melakukan apa sih namanya, promotionnya di lokasi mana gitu kan. Dengan sekarang AI-nya sedemikian detail, kita bisa tahu oh market segmentasi kita corporate-nya lebih banyak misalnya di daerah selatan, barat, timur, tipenya, demografinya, segala macamnya seperti apa. Nah, nanti kita langsung melihat oh ternyata segmen pasar kita itu banyaknya menggunakan Instagram di jam-jam segini, terus menggunakan FB gitu ya. Ternyata ada yang level-level baby boomer, ada Gen Z yang masih menggunakan FB. Nah, disitulah kita melakukan digital media advertising-nya gitu ya. Nah, dengan begini, kalau kita menggunakan platform yang sekarang itu, kita bisa menghitung berapa sih return on investment-nya. Kita nyimpan beriklan di Instagram gitu ya, yang berbayar ya, misalnya berbayar, atau di Facebook yang berbayar dengan investasi misalnya 10 juta. Dia akan menghitung 10 juta itu akan balik modal pada jualan kamar di hari keberapa gitu. Nah, enaknya bagusnya sekarang menggunakan platform media sosial itu kita bisa menghitung berapa banyak atau berapa lama kita investasinya balik dengan beriklan F&B di Instagram, beriklan F&B misalnya di Google Analytical dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu konsep yang bagus yang kerjasama di revenue meeting antara revenue manager sama dengan si digital media ya. Ini satu contohnya.
Nah, untuk masing-masing revenue gimana sih? Yang pertama adalah rate atau pricing ya. Gimana seperti tadi kita bikin diskriminasi harga rate pada tingkat okupansi tertentu. Kalau kita udah membuat di sistem, maka dia akan otomatis waktu okupansi 60%, harga dilaknya segmentasi corporate naik misalnya menjadi 800.000 gitu kan. Pada okupansi 90 misalnya naik jadi 1 juta dan sebagainya. Nah, sekarang ini beberapa brand besar corporate itu nggak statik lagi harganya ya. Dia dynamic gitu ya, kayak Accor. Kalau Accor dia punya platform, misalnya grupnya Coca-Cola, dia mau booking, nah nanti harganya dynamic gitu. Kalau kebanyakan kan beberapa hotel harganya statik ya. Jadi okupansi berapapun corporate harganya 1 juta aja gitu. Nah, sekarang kita udah rubah ke dynamic rate untuk corporate juga. Memang agak sulit nggak semua korporasi yang bisa menerapkan, tapi korporasi-korporasi besar udah bisa, dan itu akan nge-link ke finance juga. Finance juga nggak akan bingung kenapa kok harganya berubah-ubah, karena memang dynamic gitu ya. Nah, strategi selling juga dibahas di dalam revenue meeting itu. Gimana sih kita cara jualannya untuk menjualan program paket New Year's itu, kapan kita harus promo launching-nya, targetnya siapa, harganya berapa. Nah, harga udah dibanding dengan kompetitor, kira-kira kita jualan di psychological rate-nya berapa nih supaya dapat market yang kita tuju. Nah, terus kira-kira nanti gimana cara alokasi inventory. Banyak beberapa sales kita mungkin yang karena kamar 200, mungkin yang 50 kita sebagai basic occupancy kita jualan di bar, misalnya bar 6 gitu ya, yang harganya lebih murah. Yang penting okupansinya dapat dulu nih 50%. Nah, sisanya baru menggunakan sistem bar selanjutnya yang lebih mahal gitu. Nah, ini adalah contoh dari revenue cycle ya. Nah, revenue cycle ini atau revenue meeting ini kita lakukan bersamaan, bukan menjadi tanggung jawab GM saja, tapi menjadi jawab semua departemen, terutama departemen yang revenue center ya. FO tanggung jawab terhadap penjualan kamar, housekeeping mungkin jualan spa, jualan laundry. Nah, masing-masing departemen head ini punya champion masing-masing revenue ya. Nah, nanti housekeeper gimana caranya meningkatkan jualan laundry-nya, mungkin dia ngomong sama saya gimana kalau dibundling, misalnya harga kamar untuk eksekutif including dari laundry, terus mungkin nanti harga promo spa-nya kerjasama sama F&B, banket mungkin 5 minute refleksi segala macam. Nah, supaya naikin revenue dari masing-masing section ya. Jadi ini tanggung jawab dari masing-masing departemen, terutama revenue center ya. Nah, di revenue meeting ini kita akan bahas, masing-masing revenue center akan cerita atau bikin program, bikin perencanaan minggu depan akan berapa yang akan ditarget, forecast-nya seperti apa, planning-nya atau jualannya seperti apa. Nah, GM hanya menyimpulkan atau mendirect